Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini pertemuan kita yang ke-6. Berarti kita tinggal satu kali pertemuan lagi. Pada pertemuan yang ke-6 kita bahas geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi dan geomiliter. Kenapa kita bahas itu? Karena itu bagian dari ketahanan nasional ya. Dan kita membahasnya berdasarkan video yang dibuat oleh Bang Irwan. Bang Irwan itu YouTuber, kalau nggak salah sudah 25.000 subscribernya itu ya. Jadi menjadi YouTuber itu juga punya potensi penghasilan ya. Sekedar informasi, kalau Anda punya 1.000 subscriber, itu Anda sudah dapat penghasilan 1,2 juta rupiah per bulan dari YouTube. Jadi kalau sudah 25.000 subscriber tinggal ngalikan ya. Itu dari aspek YouTube. Jadi kalau nanti Anda pengen jadi YouTuber juga bisa, YouTuber PPK gitu ya. YouTuber pengukuran pemetaan kadastral. Ada sahabat kita namanya Nandang Iskandar, beliau Widya Iswara di Pusdiklat ya, di ATR BPN. Dia sekitar 6.000 kalau nggak salah subscribernya. Dia bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan ATR BPN, karena dia Widya Iswara, dosen tapi versinya diklat. Jadi selalu ada kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Kenapa ini penting saya sampaikan buat Anda? Karena hidup kita kan dinamis ya. Anda nggak tahu apa yang akan terjadi di hari depan, makanya Anda harus siap menghadapi segala sesuatu. Kalau Anda perhatikan penjelasannya Mardigu yang disampaikan oleh Bang Irwan, itu kan bicara tentang sebuah negara modern itu jumlah PNS-nya itu harus sedikit. Tidak boleh PNS-nya banyak. Kan di dalam buku yang dibahas itu kan Mardigu mengkritik jumlah PNS yang 20 juta orang, sekarang sudah 25 juta orang ya jumlah PNS-nya. Dia mengkritik jumlah PNS yang 20 juta orang karena menghabiskan anggaran negara sebesar 50% APBN. Menurut beliau, karena beliau pengusaha, menurut beliau itu tidak adil. Seharusnya PNS itu di-cut 50%, jadi cukup 10 juta saja, sehingga kemudian anggaran yang digunakan cukup 25%, yang 25% lagi kemudian digunakan untuk kegiatan pembangunan, dan itu kemudian diserahkan kepada pihak swasta. Jadi itu tekanan ya, itu tekanan desakan dari para pengusaha agar jumlah PNS-nya dikurangi. Nah, itu kan berarti peluang Anda untuk menjadi PNS semakin terancam ya. Jumlah orangnya harus dikurangi, kemudian fasilitasnya juga kemudian dikurangi. Untuk angkatan-angkatan sekarang, kalau Anda jadi PNS, Anda nggak akan dapat pensiun. Beda dengan zaman saya ya. Kalau saya nanti masih dapat pensiun, tapi kalau Anda sudah enggak. Itu modelnya sudah namanya kontrak. Ada kontrak dan sebagainya. Jadi hidup itu berubah, sangat dinamis, sehingga kemudian menjadi penting buat Anda mempersiapkan diri menghadapi situasi apapun. Ya, dan itu saya sampaikan di mata kuliah PPKN, karena itu memang penting. Nah, nanti di pertemuan ke-7, saya akan sampaikan 3 video, itu bicara tentang kapasitas individu. Kenapa itu penting? Karena saya ingin di pertemuan terakhir, nanti di pertemuan ke-7, saya ingin membekali Anda sebagai sahabat, agar Anda punya kemampuan individu yang baik, menghadapi dinamika lapangan. Sekedar informasi, ada sahabat kita di Maluku Utara, di Kepulauan Banda itu, yang alumni D1 PPK, sekarang sukses membuka bisnis wisata selam. Jadi hidup itu tidak harus PPK gitu loh. Selam juga bisa hidup. Ketika saya tanya sama beliau, kita bersahabat lewat Facebook, kenapa dia menekuni selam? Dia bilang hitung-hitungannya lebih bagus Pak Aris. Kalau saya honor sekian rupiah gajinya, kalau saya bisnis selam gajinya itu nggak bisa dihitung, karena kemudian saya menentukan sepanjang saya mampu memasarkan, it's okay. Dan sekarang kan pandemi sudah mereda ya, bisnis wisata sudah bangkit lagi di Maluku Utara ya. Jadi begitu hidup. Nah nanti di pertemuan ke-7 saya akan persilakan Anda nonton 3 video. Video pertama ada tokoh namanya Di Ajeng. Dia wanita, istrinya Jaki, tahu ya, Muhammad Jaki yang punya Bukalapak.
Mana Jaki? Ada nama Jaki di sini? Ya, mudah-mudahan rezekinya sama dengan Jaki yang Bukalapak. Kebahagiaan seorang dosen itu adalah ketika mengetahui mahasiswanya sukses. Itu kebahagiaan seorang dosen. Ketika saya dengar mahasiswa saya jadi pengusaha, saya thanks, alhamdulillah. Ketika dengar jadi pejabat, yes, terima kasih. Jadi itu kebahagiaan seorang dosen. Nah, di Ajeng ini, istrinya Jaki itu, dia punya bisnis jilbab. Bisnisnya sederhana. Yang menarik adalah ketika ditanya dari mana ide bisnisnya. Dia bilang dia mendapat ide bisnis ketika kuliah PPKN di materi tentang ketahanan nasional. Jadi rupanya dosennya seperti kita, seperti saya, suka menunjukkan ini loh, hidup itu tantangannya kan. Kalau ketika bicara ketahanan nasional ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, ya. Nah itu direspon oleh beliau, oleh Di Ajeng, bahwa hidup itu memang harus berjuang. Maka kemudian dia bisnis jilbab. Padahal inspirasinya dari materi ketahanan nasional, dan dia kuliahnya Visipol. Nggak nyambung loh. Visipol, bisnis jilbab, dan sukses. Ya, suksesnya menyamai suksesnya Jaki sang suaminya. Kemudian yang kedua, Mardigu Wowi, yang sekarang akan kita bahas bukunya. Mardigu Wowi ini orang miskin, bapaknya hanya seorang kapten. Kapten itu sama dengan 3A kalau di sipil, ya sama dengan kalau di kantor kepala subsi lah. Tidak terlalu miskin tapi juga tidak kaya. Dia lahirnya kalau nggak salah di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kemudian bapaknya ditugaskan ke Jakarta, dia ke Jakarta. Dan sekarang dia punya perusahaan, 32 perusahaan, bergerak di bidang energi dan tambang. Bagaimana bisa begitu? Ketika ditanya tentang rapotnya ketika SMA, nilainya rata-rata 6. Padahal kalau orang pintar di Jakarta kan nilainya 8, 9. Dia nilai rata-ratanya 6. Hanya ada satu mata kuliah yang nilainya 8. Apa itu? Agama Islam. Akhirnya orang kemudian tertawa, tapi kemudian dia menjelaskan bahwa nilai agamanya 8 tapi kelakuannya minus, dia bilang begitu. Itu gaya bercandanya dia. Kenapa dia bisa sukses? Jadi ketika dia jalan dari sekolahnya ke rumah, melewati kantor Kementerian Pendidikan saat itu, kemudian waktu itu dia sudah hampir lulus, dan akhirnya kemudian lulus, dia lewat itu, dan kemudian ketika dia sudah lulus SMA, di kantor Kementerian Pendidikan itu ada poster pemberian beasiswa untuk kuliah gratis di Eropa dan Amerika Serikat. Maka kemudian dia mendaftar, dan ketika dia mendaftar, banyak yang mendaftar. Kemudian kan dia berpikir, kalau saya harus bersaing dengan mereka semua, kemudian dia tanya, nilainya berapa? Rata-rata 8, 9, 8, 9. Sedangkan dia cuma 6, yang 8 cuma agama Islam. Maka kemudian dia berdoa sebentar, kemudian oke, dia putuskan. Dia kemudian tanya sama petugas yang ada di situ, kampus mana yang tidak diminati. Jadi dia cari kampus yang orang lain tidak berminat. Maka kemudian dia pilih satu kampus yang mata kuliahnya adalah psikologi bisnis di Amerika Serikat. Orang lain nggak suka itu. Dan ada kewajiban kan harus S1, S2. Nanti kewajibannya selesai S1 itu harus melanjutkan ke bagian yang disebut dengan ilmu yang disebut dengan state terrorism, terorisme negara. Orang nggak suka itu. Maka dia pilih itu, dan akhirnya kemudian ketika diumumkan dia lulus. Ketika dia lulus, panitianya bilang di ilmu itu ada 6 kursi, tapi yang daftar cuma 2, Mardigu Wowi dan 1 orang kawannya, dan dua-duanya lulus. Itu apa? Kecerdasan memilih tuh. Jadi cerdas, orang lain semua berebut ke Eropa dengan ilmu-ilmu yang hebat, kemudian dia pilih psikologi bisnis plus state terrorism. Orang lain nggak suka, dia suka. Maka kemudian berangkat ke Amerika Serikat, kemudian pulang ke Indonesia, kemudian dia terapkan ilmunya itu untuk bisnis. Sambil dia belajar, dia ngerti tentang terorisme negara itu, sehingga kemudian dia punya koneksi di BIN, Badan Intelijen Strategis, di BAIS, karena ilmunya di situ. Ya, itu yang kemudian membuat koneksinya bagus. Akhirnya dia bisa buka bisnis di 32 menjadi 32 perusahaan di bidang energi, ya. Nah, kemudian kapan dia mulai membangun bisnisnya? Dia membangun bisnis tidak di Indonesia karena di Indonesia banyak aturan.
Dia mulai membangun bisnisnya di Singapura. Dia buka bisnisnya di Singapura, sesudah besar baru dia ikut tender di Indonesia. Itu yang makanya dia seringkali kalau mengkritik tajam ya. Sebagai pengusaha dia sangat mengkritik pemerintah, terutama dalam kaitannya investasi. Ya. Itu Mardigu Bowie. Dan kemudian nanti di video yang berikut, di pertemuan yang ketujuh nanti, ada juga video yang disampaikan oleh Tung Desem Waringin ya, motivator itu. Beliau akan bercerita tentang bagaimana bisnis tanpa modal. Kan Anda kan seringkali ngeluh nggak bisa bisnis karena nggak punya uang. Nah, di video yang ketiga nanti diajarkan oleh Tung Desem bagaimana bisnis tanpa modal. Kemudian ada contohnya, orang suksesnya, yaitu Aristotle Onassis. Aristotle Onassis itu merantau ke Amerika Serikat, nggak punya duit, tapi kemudian menjadi orang terkaya dan kemudian kalau nggak salah dia menikahi mantannya Kennedy ya, itu. Jadi itulah hidupnya, jadi Anda juga harus siap. Oke, hari ini seperti biasa kita akan tampilkan 5 orang dan mudah-mudahan 5 orang itu berkenan sukarela ya. Kita mulai dari yang putri ya, lady first. Ada yang putri yang sukarela? Ayo, angkat tangan dulu biar saya tahu, biar saya catat. Ada? Ya, satu lagi. Biasanya putri 3 biasanya. 2, 1 lagi. Enggak, itu enggak ada putrinya ya, putra semua. Yang mana? Angkat tangan dulu. Angkat dulu. Oh, tangannya sakit. Oke, sudah dapat 3 ya. Putrinya 3. Yang putra 2, mana? 1 lagi, itu sudah 1. Ayo terakhir. Ayo, yang merasa putra. Ada? Siapa yang putra yang bagian konsumsi siapa? Yang laki-laki bagian konsumsi siapa? Nah itu ya, oke, sudah 2 ya. Oke, aplaus buat mereka berlima. Oke, silakan Mbak. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan, kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Video 1 dulu, baru nanti video 2 ya. Ya, silakan Mbak. Kita dengarkan ya. Mohon perhatian. Video pertama yaitu tentang geopolitik, yaitu degree of friendship, derajat persahabatan antar negara. Alasan kenapa kita harus membahas tentang ini untuk memahami karena bagaimana yang telah dijelaskan oleh buku ini yang dikatakan oleh Mardigu bahwa Indonesia hanya sebagai mitra, di mana menurutnya bahwa sebenarnya Indonesia hanya sebagai kepentingannya saja, hanya sebagai negara untuk menutupi kepentingan dari negara lain, di mana yang sebenarnya bahwa banyak antar negara seperti negara Cina dan negara Amerika yang terjadi adanya konflik berkepentingan. Mardigu mendasari argumentasinya seolah-olah di dunia ini tidak ada negara yang penting lain selain Indonesia. Selain Indonesia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Ini merupakan oversimplifikasi dari sistem internasional yang begitu kompleks. Pertama, Mardigu mengabaikan Malaysia yang juga memiliki hak atas Selat Malaka. Malaysia yang relatif sama kuatnya dengan Indonesia tentunya akan meminta jatah juga. Kedua, Mardigu lupa bahwa ada negara-negara lain yang sebenarnya relatif memiliki pengaruh yang lebih besar dari Indonesia, yang juga membutuhkan selat yang sudah disebutkan olehnya. Jadi pertanyaannya Pak, bagaimana posisi India, Korea Selatan, Jepang, Australia, Britania, dan negara-negara Eropa Barat lainnya melihat Indonesia tiba-tiba memasang perbatasan di jalur perdagangan yang sudah mereka gunakan ratusan tahun lamanya? Oke. Ya. Jadi pembicara pertama fokus di video pertama tentang degree of friendship ya, tingkat pertemanan. Kita bahas sebentar tingkat pertemanan, baru nanti kita masuk menjelaskan beberapa negara yang menurut beliau, menurut pembicara pertama diabaikan oleh Mardigu ya, misalnya
Malaysia, India, mungkin Thailand dan lain sebagainya. Kita sekarang bicara dulu tentang degree of friendship, tingkat pertemanan. Tingkat pertemanan itu ada 3 menurut bukunya Mardi Gobowi. Yang paling kuat itu teman. Saya sering menggunakan istilah sahabat, ya kan? Sahabat-sahabatku sekalian itu ya, itu sahabat. Nah, persahabatan antara Amerika Serikat dengan Israel itu ada di level ini. Persahabatan Amerika Serikat dengan Israel ada di level ini. Amerika Serikat akan berjuang sekuat tenaga untuk menjaga eksistensi Israel. Begitu juga Israel akan menjaga sekuat tenaga eksistensi Amerika Serikat. Simbiosis mutualistis ya, saling menguntungkan. Itu derajat paling tinggi dalam friendship, dalam pertemanan. Sahabat, teman atau friend. Yang agak rendah di bawahnya adalah sekutu. Ya, sekutu. Contohnya Inggris dengan Amerika Serikat. Kemudian Eropa dengan Amerika Serikat. Eropa itu hanya sekutu bagi Amerika Serikat. Bukan friend, bukan sahabat, karena sahabatnya adalah Israel. Mengapa kemudian tingkatannya dianggap lebih rendah? Mari kita lihat sejarah ke belakang. Sebelum Perang Dunia Kedua, mata uang dunia itu bukan dolar, tapi pound sterling. Ya, sebelum Perang Dunia Kedua, mata uang dunia itu pound sterling, bukan dolar Amerika Serikat. Maka kemudian terjadi perang, Jerman dan kawan-kawan melawan Inggris dan kawan-kawan. Maka kemudian Eropa hancur-hancuran ya. Nah, ketika Eropa sudah hancur-hancuran, Inggris merasa bahwa ia adalah teman dari Amerika Serikat, maka dia mengundang Amerika Serikat untuk bergabung dengan kelompok sekutu dengan Inggris dan kawan-kawan. Amerika bilang, oke, tapi kami diskusikan dulu dengan masyarakat. Padahal yang dilakukan kan bukan diskusi, tapi menunggu Eropa hancur, menunggu Eropa lemah. Sesudah lemah, situasi makin mendesak, Jerman makin hebat. Maka kemudian tahun 44 dilaksanakan apa yang disebut dengan Bretton Woods itu ya, perjanjian kesepakatan seolah-olah kalau nanti sudah menang apa yang akan dilakukan. Maka kemudian dibuat kesepakatan nanti kalau sudah menang yang diberlakukan adalah dolar, bukan pound sterling. Karena dalam keadaan terdesak, Eropa Barat saat itu Inggris dan kawan-kawan setuju. Itu keputusan pertama. Keputusan kedua adalah yang disebut dengan Operation Paperclip. Ya, operasi intelijen untuk menculik, membajak 1.000 ilmuwan Jerman, termasuk Einstein. Maka kemudian berhasil mendapatkan 1.000 orang ilmuwan Jerman bawa ke Amerika Serikat. Sesudah itu baru masuk ya tentara Amerika Serikat lewat Normandy, lewat Prancis. Dan sesudah itu tinggal menghitung hari Jerman kalah. Dan begitu Jerman kalah, maka Amerika Serikat punya keunggulan 2. Keunggulan pertama teknologi, karena ada 1.000 ilmuwan Jerman yang hebat itu, yang rata-rata orang Yahudi itu ke Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah mata uang dolar menjadi mata uang dunia. Itulah sekutu. Ya, bagi Amerika yang penting dia untung. Hancur dulu Eropa nggak apa-apa, nanti kan kemudian ada program Marshall ya. Ya, bantuan Marshall, bantuan dari Presiden Amerika Serikat untuk membangun kembali Eropa pasca keruntuhan akibat Perang Dunia Kedua. Tetapi kan dengan dolar bantuannya. Amerika tinggal bahasanya Mardigu tinggal printing money, tinggal cetak uang, dikasih cetak selesai kirim selesai urusan. Ya, itu derajatnya adalah sekutu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mitra strategis. Hanya ketika dibutuhkan berteman. Maka kemudian kemarin kan di pertemuan sebelumnya saya sudah cerita tentang Timur Timur ya. Ketika ada ancaman komunisme, Indonesia disuruh masuk Timur Timur, didorong, didesak untuk masuk Timur Timur. Kemudian ada korban jiwa lah ya, operasi Seroja itu kan banyak yang tewas. Ya, dari dua belah pihak, dari Pretilin dan dari Indonesia. Sesudah selesai komunisme runtuh tahun 90, maka kemudian Indonesia didesak untuk melepaskan Timur Timur dengan berbagai cara, tentu dengan cara yang santun ya, lewat jejak pendapat. Nah, itulah mitra strategis. Ya, jadi itu derajat pertemanan. Sekarang kita letakkan degrees of friendship itu, derajat pertemanan itu dengan Anda sebagai pribadi. Kan saya selalu bilang setiap ilmu yang kita dapat harus ada hubungannya dengan kepentingan pribadi. Ya, maka kemudian mari kita lihat. Anda pun harusnya begitu. Dalam hidup ini, Anda sebagai individu harus punya kemampuan memetakan, membuat peta dengan tanda kutip petanya itu ya, memetakan derajat pertemanan. Siapa yang bisa Anda jadikan sahabat di level 1, siapa yang bisa Anda jadikan sekutu di level 2, dan siapa yang bisa Anda jadikan mitra strategis
just say hello, sekedar menyapa ya, tidak perlu terlalu akrab karena mungkin beda visi, beda cara hidup dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang satu visi itu, yang sahabat, yang di derajat pertama. Ya, jadi Anda pilih sahabat yaitu orang yang sevisi dengan Anda. Kalau Anda punya visi, punya misi, punya tujuan tertentu, cari orang yang visi, misi, tujuan hidupnya sama dengan Anda. Itu sahabat. Kemudian sesudah itu cari orang yang bisa diajak kerjasama itu di level kedua. Ya, di level kedua. Dan kemudian yang level ketiga just say hello. Yang penting nggak bertengkar. Menyapa saja, halo, selamat pagi, selamat siang, bla bla bla, selesai. Ya, itu kita mengambil ilmu dari geopolitik, geostrategi, tentang degree of friendship untuk kepentingan Anda sebagai pribadi ketika menghadapi hidup di dunia ini ya. Itu. Nah, kemudian tadi kan pertanyaannya bagaimana dengan negara lain? Seolah-olah di dunia ini hanya ada 3 negara tadi pembicara satu bilang. Indonesia, Amerika Serikat, dan Cina. Maka kemudian mari kita lihat Malaysia sebetulnya dibahas juga di buku itu tapi sekilas ya. Misalnya bagaimana ketika Malaysia pada awalnya mendukung Cina, banyak proyek-proyek Cina di Malaysia, tetapi kemudian kan Najibullah kemudian runtuh. Kekuasaannya digantikan oleh Mahathir. Mahathir itu pro-Amerika. Maka semua program Najibullah yang bernuansa Cina itu diganti pelan-pelan oleh Mahathir. Sehingga kemudian terpaksa Cina harus merubah strategi, tidak lagi mendekati Malaysia, tapi mendekati Thailand. Dia mendekati Thailand, dia ingin membuat terusan semacam kanal begitu seperti Suez ya, seperti Panama yang membelah Thailand menjadi 2 sehingga kemudian kapal-kapal dagang Cina bisa masuk dari Laut Cina Selatan terus menerobos Thailand tembus ke Samudra Hindia. Nggak perlu lewat Selat Malaka karena Selat Malaka kan dikuasai 3 negara ya, Singapura, Malaysia, Indonesia dan banyak aturan mainnya di situ. Nah itu Malaysia, Thailand. Bagaimana dengan India? India juga punya kekuatan besar ya. Tapi kemudian memang di buku itu nggak terlalu dibahas. Jadi itulah penjelasan dari pembicara satu yang menekankan perhatiannya pada degree of friendship dan relasi berbagai negara termasuk Malaysia, Thailand, India dan lain-lain. Saya pikir itu ya. Kita dengarkan pendapat pembicara satu tentang video yang kedua ya. Silakan Mbak. Video yang kedua yaitu geoekonomi tentang ekspor dan impor. Di mana video tersebut menjelaskan tentang poin yang diambil oleh Marliu yaitu tentang strategi pada penguatan ekspor dan impor. Video tersebut menyatakan bahwa negara kita bergantung pada komoditi impor, karena itu negara kita harus mensiasati agar negara mendorong produk impor yang kita datangkan keluar bisa kita produksi sendiri. Dan perlu juga kita mendorong ekspor kita yang berhasil dan hasil sumber daya alam yang kita miliki dan kemampuan kita untuk memanfaatkan wilayah negara kita yang luas untuk mendorong ekspor ke luar negeri. Namun malah sebaliknya, kita terlalu banyak mengimpor barang keluar yang harusnya kita produksi sendiri. Jadi ada beberapa cara mengurangi kegiatan impor, yaitu dengan meningkatkan produktivitas nasional sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. 2. Tidak berperilaku konsumtif. 3. Mencintai produk dalam negeri. Dan 4. Yaitu melakukan kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah. Oke ya, pembicara kedua ketika bicara tentang video yang kedua, pembicara pertama ketika bicara tentang video kedua menekankan perhatiannya pada aspek impor dan ekspor. Nah, saya pernah menyaksikan video di YouTube, ini kita sharing ya. Ada seorang mantan asisten rumah tangga. Awalnya dia asisten rumah tangga. Kemudian dia menikah dan kemudian mereka berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan dengan suaminya. Maka kemudian dia punya bisnis yang disebut dengan palu gada. Apa yang lu butuh gue ada. Jadi namanya palu gada, apa yang lu butuh gue ada. Maka kemudian itu berkait dengan ekspor impor. Dia barang-barang Cina itu kan relatif murah, itu yang kemudian dia perjualbelikan dan pelan-pelan kemudian dia beralih ke kosmetik dan kemudian akhirnya sekarang omset bisnis kosmetiknya kalau nggak salah sekitar 24 M. Mantan asisten rumah tangga bersama-sama dengan suaminya kemudian membangun bisnis. Jadi ketika Anda mendengar kata
impor ekspor, itu juga ada peluang bisnis di situ. Ya. Tinggal Anda pilih kira-kira produk atau komoditas apa yang murah, yang kemudian itu berguna buat masyarakat dan disukai masyarakat, kemudian sesudah itu dapat, gunakan sebagai modal, kemudian Anda bisnis yang versi Anda. Itu yang dialami oleh mantan asisten rumah tangga itu yang kemudian saya saksikan di YouTube. Nanti Anda coba main-main searching di YouTube, jadi banyak sekali di YouTube itu yang video-video yang inspiratif seperti itu. Nah, dalam konteks geoekonomi, ini kan tadi maksudnya di geoekonomi ya, pembicara pertama bicara tentang geoekonomi. Sebetulnya ada hal penting juga di geoekonomi, yaitu tentang kesenjangan. Jadi ada data dari Mardigu Wowi yang mengatakan bahwa 10% populasi, 10% dari penduduk Indonesia itu menguasai 73% sumber daya. 10% populasi menguasai 73% sumber daya dan 90% populasi hanya menguasai 27% sumber daya. Nah, kalau sudah bicara begitu kan berarti harus ada pengalihan sumber daya dari yang orang yang 10% itu kepada yang 90%. Nah, dalam konteks agraria itu disebut dengan reforma agraria. Jadi reforma agraria itu kan pada intinya adalah membagi sumber daya, yaitu dalam hal ini tanah kepada mereka-mereka yang tidak bertanah. Dan ketika akan membagi tanah, mereka butuh pengukuran pemetaan kadastral, karena kan tanah yang dibagi harus jelas bentuknya, berapa luasnya, lokasinya di mana. Maka perlu pengukuran pemetaan kadastral. Jadi sebetulnya dalam konteks Anda sebagai ahli PPK, pengukuran pemetaan kadastral, informasi tentang kesenjangan ini membuka peluang, yaitu perlunya tindakan reforma agraria, dan ketika reforma agraria dilaksanakan membuka peluang bagi dilaksanakannya pengukuran pemetaan kadastral. Rata-rata tiap tahun itu sekitar 9 juta hektar yang harus dibagikan. Jadi Anda kan tinggal ngitung, kira-kira Anda akan berkontribusi berapa hektar dalam hal pengukuran pemetaan kadastral. Ya. Saya pikir begitu yang bisa kita dapatkan dari pembicara pertama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Aplaus buat pembicara pertama. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Intan Nurul Jana. Berikutnya tadi yang kedua. Oh ya. Yang mana? Ayo kalian duluan nggak apa-apa. Nanti yang susah angkat tangan selanjutnya. Ayo. Ada di sini tuh bahannya. Ya. Yang ketiga siap ya. Harus bisa. Kan cuma tinggal bicara. Kalau salah diperbaiki. Sudah bisa angkat tangan belum? Sudah. Oh, Oke. Kan barangkali sakit ya. Ya. Kita dengarkan ya pembicara kedua. Baik, pada kesempatan kali ini saya pada video ini lebih fokus ke geopolitik dan geoekonomi. Di video pertama apa? Yang pertama di video pertama itu di menit ke-13.30-nya, pertahanan dan keamanan merupakan dua hal yang berbeda. Pertahanan berkaitan dengan sebuah wilayah yang ditanggungjawabkan oleh para TNI, sementara keamanan berkaitan dengan orang yang ada di dalam wilayah tersebut dan ditanggungjawabkan oleh Polri. Itu video kedua ya? Pertama, Pak. Oh, video kedua itu kan video pertama itu geopolitik dan geostrategi. Video kedua itu geoekonomi dan geomiliter. Ya, tapi nggak apa-apa kalau kamu anggap itu video pertama, mungkin dia salah dari belakang nontonnya kan. Oke, silakan. Pada topik ini ada beberapa hal yang saya pertanyakan, Pak. Yang pertama itu bagaimana kapasitas para yang bertanggung jawab seperti TNI dan Polri, apakah mereka sudah cukup mengikuti perkembangan dunia? Lalu yang kedua itu geoekonominya. Pemerintah perlu mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong industri-industri di Indonesia. Dengan memberi sebuah penghargaan atau privilege kepada industri impor akan memotivasi industri itu sendiri untuk meningkatkan jumlah impornya. Pemerintah juga perlu mencari cara agar Indonesia juga mendapatkan untung lebih besar dari industri ekspor. Dengan mempermudah perizinan para industri ekspor juga akan membuat para industri ekspor semakin meningkatkan pergerakan mereka. Jangan di video pertama. Ya, kita bahas dulu ya. Ya. Oke, di video pertama versi pembicara kedua ya. Video pertama versi pembicara kedua berarti kan video kedua buat kita. Karena video pertama itu geopolitik dan geostrategi. Video kedua itu geoekonomi dan
geomiliter. Sebetulnya kalau kita bicara tentang geopolitik dan geostrategi itu seperti sisi mata uang gitu ya. Jadi yang sebelah sini itu geopolitik, sebelah sininya itu geostrategi. Ada politiknya berhubungan dengan kekuasaan, ada strategi, ada caranya mendapat kekuasaan. Nah, geoekonomi dan geomiliter itu adalah bagian dari geostrategi. Geoekonomi adalah geostrategi di bidang ekonomi, geomiliter adalah geostrategi di bidang militer. Nah, ketika tadi bicara tentang geomiliter, pembicara kedua bicara tentang pembagian ranah ya. Ranah itu wilayah dalam pengertian abstrak. Pembagian ranah antara pertahanan dengan keamanan, pembagian ranah, pembagian pekerjaan kira-kira begitu antara TNI dengan Polri. TNI itu bicara pertahanan, Polri itu bicara keamanan. Kalau bicara keamanan itu bicara tentang orang per orang. Bagaimana caranya agar dia tidak melakukan kejahatan dan tidak menjadi korban kejahatan. Dia bukan pelaku kejahatan dan bukan korban kejahatan. Itu tugas polisi. Sedangkan TNI tugasnya adalah menjaga atau mempertahankan wilayah. Jangan sampai ada wilayah yang memberontak, jangan sampai ada wilayah yang dikuasai pihak asing. Itu kewenangannya TNI. Nah, sekarang kemudian muncul persoalan terorisme. Karena kemudian kan Amerika Serikat kan menjual dagangannya berupa perang terhadap terorisme ya. Nah, maka kemudian muncul isu tentang terorisme. Secara akademik berdasarkan ilmunya Mardigu Wowi, karena beliau belajar tentang state terrorism, terorisme negara. Menurut Mardigu Wowi seharusnya terorisme itu ditangani oleh TNI, bukan oleh polisi. Nah, sedangkan di Indonesia kan terorisme itu ditangani oleh polisi, maka kemudian polisi membentuk Densus 88 dan lain sebagainya. Yang kemudian itu menimbulkan kritik. Ya, kritik misalnya ketika salah tangkap, ketika disiksa dan lain sebagainya. Ya, tentu meskipun kita tentu mengakui kinerja Densus 88, tapi tentu ada kritiknya. Nah, menurut Mardigu Wowi berdasarkan ilmunya itu salah. Harusnya terorisme itu ditangani oleh TNI bukan oleh polisi. Nah, kemudian kalau pertanyaannya adalah seberapa besar kapasitas Indonesia, sebetulnya kalau bicara kapasitas kita punya kemampuan itu, punya kemampuan menangkal terorisme. TNI juga punya kemampuan. Di TNI itu ada namanya BAIS, Badan Intelijen Strategis ya, yang bertanggung jawab pada Panglima TNI. Dalam konteks Indonesia ada namanya BIN, Badan Intelijen Negara, yang bertanggung jawab pada Presiden. Nah, berikut ini ada, dalam hal ini ada lagi kritik Mardigu Wowi karena beliau ahlinya di situ. Kritiknya adalah seharusnya kepala BIN itu harus dari TNI, tidak boleh dari polisi. Karena bicara tentang intelijen itu kan front line-nya perang ya. Jadi kalau perang itu front line-nya, garis depannya itu intelijen. Sebelum pasukan berangkat, informasi tentang musuh sudah harus didapat. Nah, itu yang menguasai ilmunya TNI. Jadi menurut Mardigu Wowi seharusnya BIN itu dipimpin oleh TNI bukan oleh polisi. Nah, itu dua kritik penting yang disampaikan oleh Mardigu Wowi dan soal bagaimana kemudian pemerintah mempraktekkan itu, kebijakannya itu urusan pemerintah. Tapi kan dia sebagai warga negara tentu dia berhak mengkritik dan kemudian memberi masukan. Karena ilmunya kan di state terrorism ya. Itu tentang geomiliter. Kemudian tentang geoekonomi. Tadi pembicara kedua bilang tentang impor ekspor. Sama seperti pembicara pertama, memang ekspornya harus ditingkatkan, impornya dikurangi. Nah, itu sebetulnya nggak bisa cuma sekedar dibiarkan begitu saja. Harusnya ada kampanye mempromosikan produk Indonesia. Misalnya kalau kita bicara gadget saja, Anda kan selama ini tahunya gadget itu produksi luar. Anda mungkin nggak tahu kalau ditanya apakah ada gadget smartphone itu yang produk dalam negeri. Ada. Tapi kan saya nggak boleh nyebut merek ya, karena nanti kan ini disiarkan di YouTube. Kecuali di endorse, kalau di endorse lain lagi ceritanya. Ya. Ada itu gadget buatan Indonesia. Begitu juga alat-alat elektronik. Ada yang buatan Indonesia, tidak semuanya buatan luar. Ya. Jadi kemudian yang penting adalah rohnya adalah kampanye. Kampanye penggunaan produk luar dalam negeri dan kemudian mempromosikan produk-produk dalam negeri. Itu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara impor dengan ekspor. Ekspornya terlalu sedikit, impornya terlalu banyak. Itu ya, itu tentang video pertama versi pembicara kedua. Video keduanya apa? Video kedua saya tertariknya pada bagian tetap impor dan ekspor ya Pak.
Cuman kan tadi sudah disampaikan oleh Bapak kalau kita memang perlu meningkatkan impor kita dibanding ekspor. Karena selama ini Indonesia sudah terkenal lebih banyak mendapatkan dari negara lain dibandingkan memberi atau menjualnya lagi. Sementara bisa kita lihat Indonesia ini termasuk negara yang kaya dengan sumber daya alam dan banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia sendiri. Itu menjadi PR bagi pemerintah kita. Namun, apakah kita juga dapat membantu hal tersebut? Tentunya bisa. Yang pertama tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, ada baiknya kita menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu juga berhubungan dengan kesenjangan sosial tadinya. Menurut saya ini harus kita tumbuhkan dari diri kita sendiri, karena di generasi sekarang itu mereka lebih bangga menggunakan produk luar dibandingkan memakai produk dari negara sendiri. Mungkin kita bisa melihat ya dari lingkungan kita sendiri gimana, atau mungkin diri kita juga bisa jadi tanpa sadar kita kayak gitu. Nah, itu tuh harus kita tumbuhkan, harus kita jadikan sebagai cara kita untuk meningkatkan rasa cinta, untuk meningkatkan penjumlahan impor tadi. Dengan misalnya gini, kita bangga menggunakan produk dalam negeri, otomatis orang yang menjualnya itu akan meningkatkan penjualan mereka, dan nantinya pemerintah sendiri mungkin dapat tersorot dari hal tersebut. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk memulai jalannya peningkatan impor tadi. Terima kasih. Ya, oke. Ya, kalau bicara tentang geoekonomi, berarti bicara tentang geoekonomi ya. Nah, kalau bicara tentang geoekonomi, selain impor ekspor, yang tidak boleh dilupakan adalah perbankan. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan produksi barang-barang tertentu, maka kemudian kan itu harus ada perusahaannya. Nah, itu berkaitan dengan perbankan. Di Indonesia itu kelemahannya adalah bank-bank di Indonesia itu hanya bersedia memberi kredit kalau ada agunan dalam bentuk aset. Bank-bank di Indonesia hanya bersedia memberi kredit kalau ada agunan dalam bentuk aset. Makanya kemudian populer itu sertifikat hak atas tanah sebagai agunan. Ya. Nanti kalau Anda masuk diploma 4, bikin skripsi, banyak itu seniorannya yang bikin skripsi tentang sertifikat hak atas tanah sebagai agunan. Nah, itu juga dikritik oleh Mardi Gubowi karena beliau itu pengusaha. Dia bilang di luar negeri, di Eropa, Amerika, dan di Singapura, nggak begitu cara kerja perbankan. Perbankan itu memberi kredit tidak semata-mata karena ada agunan dalam bentuk aset, tetapi dalam bentuk agunan proyek. Jadi kalau Anda punya proyek, misalnya Anda punya proyek pemasangan pipa di Indonesia, Anda bikin perusahaan di Singapura, nah proyek pemasangan pipa di Indonesia itu bisa Anda agunkan di bank untuk mendapatkan kredit. Nah, kemudian bank menghitung kelayakannya, sudah oke, cair dananya. Dengan dana itu Anda bisa membiayai proyek Anda di Indonesia untuk pemasangan pipa itu. Itu yang dilakukan oleh Mardi Gubowi ketika dia berbisnis energi. Jadi dia tender, menang, kontrak kerjanya itu kemudian diagunkan di bank, dapat biaya, kemudian itu dijalankan. Dan kemudian dari situ kan dapat dibayar oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi kritiknya adalah kekeliruan praktek perbankan di Indonesia. Bank-bank di Indonesia hanya bersedia memberi kredit kalau ada agunan dalam bentuk aset, tanah, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Padahal kalau di luar negeri, bank-bank itu bersedia memberi kredit kalau Anda punya proyek. Silakan proyek apa aja. Yang penting ada nilai uangnya di dalam proyek itu. Ya, itu bedanya. Dan itu sebetulnya bisa membangun kemampuan kita untuk memproduksi barang dan itu bisa diekspor. Ya. Oke, saya pikir cukup ya dari pembicara kedua. Aplaus buat Mbak Kayla, terima kasih. Kayla Alpuka Irawan. Yang berikutnya yang tangannya susah. Oh, normal tuh tangannya. Oh, ada yang kecil, nggak pakai ini. Ada juga, Pak. Oke. Kita dengarkan pembicara ketiga ya. Yang laki-laki siap. Pada video pertama, Ya. hal yang menurut saya menarik untuk dibahas adalah tentang sebuah transisi kepemimpinan pada era globalisasi. Pada realitas global, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, yaitu geopolitik.
geopolitik seperti yang kita ketahui, konsep geopolitik negara Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai pengembangan wawasan nasional. Wawasan nasional Indonesia dikembangkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Paham kekuasaan bangsa Indonesia menganut paham tentang perang dan damai, yaitu bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Artinya, bahwa hidup di antara sesama warga bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus-menerus diupayakan. Sedangkan dalam penggunaan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, martabat bangsa, dan integritas nasional, serta sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. Paham geopolitik Indonesia. Pemahaman tentang negara Indonesia mengandung paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago. Menurut paham Barat, laut berperan sebagai pemisah pulau. Sedangkan menurut paham Indonesia, laut adalah penghubung sebagai wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air yang disebut negara kepulauan. Sehubungan dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan yang berintikan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, wawasan dirgantara, dan wawasan kombinasi. Pertanyaannya Pak, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi di Indonesia? Dan bagaimana cara kami sebagai mahasiswa agar kami bisa menghadapi tantangan geopolitik di Indonesia pada era globalisasi saat ini? Oke, terima kasih. Pembicara yang ketiga fokus pada geopolitik, ya, beliau fokus pada konsep wawasan Nusantara. Tadi beliau bercerita tentang laut, ya. Laut menurut pandangan Barat itu pemisah pulau, laut menurut Indonesia penghubung antar pulau. Maka kemudian pada awalnya kita tuh ditolak sebagai negara kepulauan. Jadi pada awalnya semua negara tuh bisa lalu lalang melalui kepulauan Indonesia. Baru kemudian kita lakukan deklarasi Juanda, ya. Soekarno itu melakukan deklarasi Juanda, yang menyampaikan Insinyur Juanda, tapi itu atas perintah Presiden, ya. Deklarasi Juanda. Nah, untuk bisa melakukan deklarasi Juanda, maka seperti yang saya pernah sampaikan kepada Anda, Soekarno menggelar kekuatan laut di Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Menggelar kekuatan laut. Sehingga kemudian pada saat itu kita diakui sebagai negara maritim terkuat di Asia Selatan. Itu dulu digelar. Supaya orang kemudian ada gentar, ya, proses menggentarkan negara lain. Nah, sesudah mereka gentar, baru kemudian deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda mereka menolak di sidang PBB, ya, Konvensi Hukum Laut Internasional, mereka menolak. Tapi kemudian kita didukung oleh 2 negara besar, Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Maka akhirnya kemudian berhasil, dan sekarang semua negara kalau ingin melewati laut Indonesia boleh, tapi harus izin, ya. Itu yang kemudian kalau nanti Anda lihat di peta, kan ada batas laut terluar begitu, ya. Nah, kalau ingin masuk ke dalam silahkan, tapi izin. Dalam etika internasional, kalau itu kapal laut, misalnya bendera, misalnya kapal perang Amerika Serikat mau masuk ke wilayah Indonesia, dia harus menurunkan benderanya setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada pemilik wilayah itu. Boleh, tinggal telepon, boleh, kemudian masuk, turunkan bendera setengah tiang, maka aman, nggak akan diserang, ya. Itu tentang bagaimana kita berhasil menjadi negara kepulauan, tentang dengan deklarasi Juanda. Tadi kan pertanyaannya bagaimana Anda sebagai mahasiswa bisa merespon dinamika seperti itu. Maka nasihat pertama adalah Anda harus mengerti bahwa penduduk Indonesia yang sekian ratus juta itu bukan beban, tapi rahmat Tuhan. Saya sering bilang pada Anda, kenapa kita beda dengan Maya punah, kita nggak punah, karena faktor penduduk. Suku Maya nggak ada lagi penduduknya.
kita ada terus. Padahal kita dibantai oleh Belanda berkali-kali, dibantai oleh Jepang berkali-kali, Spanyol, Portugal. Penduduk kita ada terus. Sehingga kemudian saya seringkali mengkritik para ilmuwan yang mengatakan bahwa penduduk itu beban. Menurut saya itu rahmat. Nah, Anda juga harus begitu. Bagi Anda, penduduk itu rahmat. Karena nanti ketika Anda berbisnis, apapun bisnis Anda kan melayani orang lain. Bayangkan kalau Anda melayani orang lainnya nggak ada. Maka penduduk itu adalah rahmat buat Anda. Ya? Itu tentang penduduk. Kemudian tentang kebutuhan pangan dan energi. Itu juga harus disiasati. Tentu dalam konteks Anda sebagai individu, langkah awal pertama Anda adalah mengamankan kebutuhan pangan dan energi Anda dengan cara bekerja, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Sesudah itu kalau Anda ingin aman lagi, aman dari segi bisnis, berbisnislah di bidang pangan dan energi. Berbisnislah di bidang pangan dan energi, karena itu hal yang paling aman, karena itu dibutuhkan manusia. Itu kebutuhan primer, bukan sekunder. Ya, dalam tanda ingin berbisnis kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah survival, kemampuan survive, kemampuan untuk tetap bertahan apapun dinamika kehidupannya. Saya bilang pada Anda harus punya kesiapan. Kalau nanti PNS dikurangi, Anda jadi swasta. Yang ada KJSB, kantor jasa supplier berlisensi. Kantor jasa supplier berlisensi itu sama seperti PPAT itu, dia buka kantor, ada bosnya, ada anak buahnya. Kalau Anda diploma 1, jadi anak buahnya. Kalau Anda ingin jadi bosnya, Anda masuk diploma 4. Anda masuk diploma 4, selesai, ambil lisensi, Anda buka kantor jasa surveyor berlisensi, Anda bosnya, anak bosnya itu yang D1. Ya, itu cara mensiasati kalau Anda ingin terjun di bidang pertanahan atau di bidang pemetaan. Kalau Anda ingin bisnis yang lain, silahkan. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, mau bisnis pariwisata, bisnis transportasi, bisnis energi, dan lain sebagainya. Jadi, itulah cara Anda untuk menghadapi dinamika kehidupan, dan itu kita pelajari di PPKN. Ya. Begitu. Oke, yang berikut video yang kedua. Dalam video kedua dijelaskan tentang geoekonomi, bahwa strategi untuk penguatan ekonomi pada sisi import ekspor. Strategi ekonomi adalah bagian dari kajian ilmu ekonomi, terutama menyangkut kebijakan ekonomi makro, adalah unik, luas, dan diperlukan kajian yang mendalam bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi. Menurut saya, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang baik adalah adanya perubahan struktural yang tinggi, munculnya urbanisasi dalam suatu negara, dan adanya laju pertumbuhan penduduk diikuti dengan produk per kapita yang cepat. Strategi pertumbuhan yang cocok untuk pembangunan ekonomi di Indonesia adalah strategi pembangunan seimbang, karena di Indonesia menganut prinsip keadilan sosial, di mana yang paling ditekankan adalah keadilan dalam seluruh aspek pembangunan nasional, baik itu pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan potensi ekonomi. Pertanyaannya, Pak, gimana sih pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini? Dan isu-isu global apa sajakah yang memberikan dampak pada perekonomian di Indonesia saat ini? Ya, di video yang kedua, pembicara ketiga, fokusnya adalah pada aspek ekonomi, ya, di geoekonomi. Dan kemudian tadi dia bicara beberapa saat tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau bicara tentang pertumbuhan ekonomi, Indonesia saat ini pertumbuhan ekonominya 5%. Dan kalau bicara tentang 5%, nanti kalau Anda dengarkan pakar yang punya kemampuan demografis, maka yang 2% itu disumbangkan dari aspek kependudukan. Jadi sebetulnya, kalaupun pemerintah nggak ngerjakan apa-apa, pertumbuhan ekonominya akan 2%. Kenapa akan 2%? Karena penduduk kita bertumbuh 2%. Dan itu tentu butuh pangan dan lain sebagainya, sehingga itu mendorong pertumbuhan ekonomi 2%. Sehingga kemudian kalau dibilang pertumbuhan ekonominya 5%, berarti yang 3% itu ikhtiar pemerintah. Nah, ketika dibilang ikhtiar pemerintah, tentu nanti didukung sektor swasta dan kita semua. Ya, itu bicara tentang gambaran tentang pertumbuhan ekonomi. Itu tadi saya bilang penduduk itu rahmat, bukan beban. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan negara lain? Negara lain ada yang minus. Kalau di negara-negara G20 ada yang 6, ada yang 7 ya pertumbuhan ekonomi. Jadi saya pikir 5, 6, 7 itu hal yang wajar dalam
karena kita baru saja keluar dari pandemi dan kemudian kita akan segera bergerak ya, walaupun kemudian tadi kita paham bahwa kita baru selesai. Pertama kan kita punya beban perang dagang. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina itu merusak tatanan ekonomi. Kemudian selesai itu kita masuk ke pandemi. Selesai pandemi perang Rusia-Ukraina. Itu juga merusak sistem karena kemudian harga-harga komoditas terutama yang berkaitan dengan energi kan melambung. Ya. Dan kalau Anda perhatikan misalnya saat ini teman-teman kita di Inggris itu sengsara itu ya, karena energinya kan dibatasi. Mereka boikot Rusia. Masalah gas, padahal dia butuh gas. Rusia bilang nggak apa-apa, Inggris nggak beli gas kami. Akhirnya kemudian kedinginan rakyatnya karena musim dingin nggak punya gas. Ya, itu semacam bumerang buat negara-negara Eropa ketika mengusir Rusia. Ya, itu aspek ekonomi. Saya pikir apa yang menjadi pengetahuan buat kita adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri, ya, kemampuan agar kemudian kita bisa fokus untuk menyelesaikan aspek ekonomi dan kemudian pertumbuhan ekonomi bisa didorong dan kemudian kita harus mengerti bahwa penduduk itu bukan beban tapi rahmat. Ya. Oke, saya pikir cukup ya pembicara ketiga. Terima kasih. Applause buat pembicara ketiga. Aminda Gresta Pasahila. Ya. Oke, yang laki-laki tadi yang 2 orang. Ya. Silakan Mas. Perlu ini? Ya. Oke, kita dengarkan ya pembicara keempat. Video pertama. Pada video pertama, menurut saya yang paling menarik untuk dibahas adalah tentang Over Project. Over Project yaitu jalur perdagangan di zaman klasik atau jalur sutra Silk Road yang bersejarah dibuka kembali melalui proyek Over One Belt One Road. Jalur sutra baru ini akan meningkatkan rute perdagangan lama dan memperlancar pengangkutan barang atau aktivitas logistik dari Asia ke Eropa dan sebaliknya. Proyek Over akan berfungsi untuk memfasilitasi akses pasar yang lebih besar di lapangan. Jalur sutra ke perusahaan-perusahaan di China. Proyek Over ini dapat mengamankan kebutuhan sumber daya alam kepada China, memperluas dan memperkuat hegemoni China, dan memberikan jalan keluar baru bagi model pertumbuhan yang dipimpin China agar terus berlanjut. Oke, pembicara keempat fokus di geopolitik, yaitu di obor, ya, One Belt One Road, jalur sutra versi masa kini, karena yang masa lalu nggak begitu. Ya. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, siapa di antara Anda yang berasal dari Tapanuli Tengah? Siapa di antara Anda yang berasal dari Tapanuli Tengah? Tapanuli Tengah? Ada? Nggak ada. Di Tapanuli Tengah itu ada wilayah namanya Kecamatan Barus. Nah, di Kecamatan Barus itu terkenal yang disebut dengan Kapur Barus. Ya. Sampai hari ini masih terkenal Kapur Barus. Nah, Kapur Barus itu dulu diekspor sampai ke Iran, ke Eropa, itu lewat jalur sutra. Jalur sutra itu dari Indonesia lewat darat, kemudian nyebrang ke daratan Asia itu, terus ke Timur Tengah sampai ke Eropa. Lewati Cina, Timur Tengah sampai Eropa. Itu jalur sutra tradisional. Nah, jalur sutra tradisional itu dalam konteks kepentingan Cina itu terganggu karena kemudian beberapa negara Arab pro Amerika Serikat. Sedangkan Cina kan ingin menantang, dengan tanda kutip ya, ingin menantang Amerika Serikat. Maka kemudian dia buat jalur sutra yang baru, ya, lewat selatan itu. Ya. Lewat, tadi saya bilang jalurnya adalah dia lewat Laut Cina Selatan. Kalau sekarang mungkin masih bisa lewat Malaka. Atau nanti kalau sudah jadi terusan yang ada di Thailand, bisa lewat terusan Thailand itu, terus kemudian ke Afrika, terus naik
sampai ke Eropa. Itu jalur sutra yang baru, ya, yang dibilang obor, one belt, one road. Nah, bagaimana cara Cina memasarkan itu? Cina itu tadi, kalau Anda dengarkan videonya kan, Anda tahu Madegu Wowi menyatakan bahwa Cina itu punya dua mata uang. Mata uang Yuan, itu yang digunakan untuk hubungan dengan luar negeri, dan mata uang renminbi yang digunakan di dalam negeri. Nah, yang print money itu yang renminbi itu. Jadi dia bikin proyek di mana-mana, berdasarkan proyek itu dia cetak uangnya, kemudian dia gunakan tenaga kerja dari Cina, berangkatkan ke sana semua. Kan kalau proyek Cina tuh rata-rata begitu ya. Jadi kalau misalnya Cina bikin pelabuhan di Indonesia, itu tenaga kerjanya dari yang tingkat buruh sampai manajer itu orang Cina. Orang Cina dari Tiongkok, bukan Cina dari Indonesia ya. Kemudian semua perlengkapan dari sana, bahan baku semua dari sana. Itu disebut sebagai turnkey project. Turnkey project. Jadi semua kembali ke Cina. Itu gaya dia, gaya bisnis Cina itu ya. Gaya bisnis Tiongkok. Nah, itu dia gunakan renminbi itu, dia cetak uangnya di negaranya itu supaya kemudian untuk menggaji para pegawainya itu untuk membeli komoditasnya. Itu kemudian nanti dibawa keluar dan nanti pihak lain membelinya lewat yuan. Padahal kemudian nanti itu digunakan renminbi di dalam negerinya. Itu gaya bisnis Cina, dan itu kemudian berhasil. Dan bahkan kemudian beberapa orang sering menyebut itu sebagai jebakan hutang Cina itu ya. Beberapa negara di, kalau nggak salah Sri Lanka dengan Mozambik sudah terkena itu jebakan hutang Cina. Jadi dikasih hutang banyak, kemudian negaranya bangkrut, kemudian beberapa tempat dikuasai. Terutama pelabuhan ya, karena itu berkaitan dengan kepentingan bisnis Tiongkok atau Cina itu. Itu berkaitan dengan obor. Berikutnya video kedua. Pada video kedua, menurut saya hal yang menarik untuk dibahas adalah saat Pak Madegu memprediksi gap atau penimbangan kekuasaan yang begitu besar, bahkan setiap tahun semakin melebar. Hanya 10% warga atau penduduk negeri ini yang menguasai 73% dari kekuasaan Indonesia, dan 90% WNI merebutkan 27% dari kekayaan Indonesia. Oh ya, oke ya, yang tadi kita sudah bahas tentang kesenjangan itu ya. 10% populasi menguasai 73% sumber daya, sedangkan 90% populasi hanya menguasai 27% sumber daya. Dan kalau itu berkaitan dengan sumber daya agraria, sudah ada solusinya di Kementerian Agraria, yaitu reforma agraria. Dan kalau ingin reforma agraria berarti dibutuhkan pengukuran pemetaan kadastral dan lain sebagainya. Sampai kemudian nanti sertifikatnya diserahkan, dan itu programnya adalah membagikan tanah kepada mereka yang tidak punya tanah dalam rangka mengurangi kesenjangan. Oke, begitu ya. Berarti aplaus buat pembicara keempat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Muhammad Rizky. Ya, berikutnya terakhir bikin kesimpulan lebih enak ya. Oke, kita dengarkan pembicara terakhir, pembicara kelima. Jadi video yang pertama yang saya bahas adalah geopolitik mengenai Malaka Java. Setelah terangkapnya posisi Cina di Selat Malaka, di Selat Malaka terancam oleh Amerika dan Malaysia, Cina tidak begitu saja menyerah. Cina membuka kerjasama yang baru dengan Thailand, yang membuka jalur Selat Malaka menjadi kehilangan relevasinya karena menciptakan jalur yang disebut kanal Kra, yaitu membagi dua wilayah Thailand untuk membuat sebuah kanal yang sepenuhnya dibiayai oleh Cina. Ini merupakan proyek membuka
Ini merupakan proyek memungkinkan kembali Cina untuk memiliki koneksi jalur energi yang selama ini mereka butuhkan. Hal yang menarik untuk saya bahas adalah Cina harus memiliki pengaruh yang kuat dalam konteks politik dan ekonomi Thailand, yang artinya pertarungan geopolitik negara adidaya akan berpengaruh ke negara-negara lain, salah satunya negara kita. Kita harus siap untuk menghadapi pengaruh dari geopolitik tersebut. Kita sebagai warga negara harus tetap waspada, apalagi perekonomian Indonesia banyak berasal dari perairan. Jangan sampai perekonomian masyarakat turun karena berkurangnya sumber daya perikanan laut di Indonesia. Selat Malaka merupakan jalur vital bagi perdagangan internasional. Jadi kita harus menjaga keamanan teritorial, khususnya Selat Malaka ini sendiri. Oke, ya, jadi beliau fokus di Selat Malaka. Kemudian tadi awalnya beliau menjelaskan bagaimana Cina bersiasat agar kemudian Selat Malaka tidak lagi relevan, dan kemudian tadi ditutup oleh pernyataan beliau agar kemudian Indonesia, Singapura, Malaysia memanfaatkan potensi Selat Malaka. Saya pikir oke ya. Video kedua. Video kedua membahas tentang geomiliter dalam bidang pertahanan. Dalam bidang peperangan di dunia ini yang pada dasarnya telah menggunakan model peperangan yang telah meninggalkan model peperangan klasik yang dimana kekuatan militer berhadapan langsung dengan kekuatan militer lawan. Model peperangan yang terjadi sekarang berbeda, menggunakan berbagai sarana dan berbagai media. Salah satunya adalah insurgency war, yaitu yang menjadi tren di berbagai negara-negara sekarang. Itu sengaja ditimbulkan oleh kepentingan geopolitik negara lain. Hal yang menarik untuk dibahas dalam permasalahan ini, apakah pejabat pertahanan dan keamanan negara sudah memahami permasalahan tersebut? Apakah konsep geopolitik dan geomiliter ini sudah dipahami dan dimengerti oleh pejabat-pejabat pertahanan dan keamanan negara? Karena seiring perkembangan zaman, insurgency war berkembang menjadi sebuah gerakan pemberontakan atau insurgensi yang memiliki maksud-maksud politik untuk memulihkan rezim yang berkuasa. Oke, pembicara kelima bicara tentang geomiliter, dan tadi dia fokusnya di insurgency war ya. Insurgensi sama mirip seperti subversi begitu ya. Nah, tadi beliau bertanya apakah para pejabat militer sudah paham itu? Jawabannya tentu sudah ya, kan mereka belajar itu. Anda saja yang semester 1 PTK sudah paham, apalagi mereka ya. Nah, dalam konteks ini Anda harus bedakan antara insurgency war, proxy war, dan hybrid war. Kemudian lihat contohnya ya. Insurgency war pada intinya adalah pengacauan perang untuk mengacaukan sebuah negara. Nah, itu bisa dengan berbagai cara. Nah, misalnya hybrid war itu perang dengan menggunakan kekuatan dari dalam negeri. Nah, itu nanti Anda bisa lihat bagaimana kemudian Vietnam Selatan kalah dengan Vietnam Utara. Vietnam Selatan kalah dengan Vietnam Utara meskipun Vietnam Selatan dibantu oleh Amerika Serikat, karena Vietnam Utara atas dukungan Soviet menggunakan hybrid war. Apa itu? Dia menggunakan orang-orang di Vietnam Selatan untuk memberontak kepada pemerintah Vietnam Selatan, dan kemudian itu dipersenjatai. Itu namanya Viet Cong, ya, Vietnam Selatan yang komunis. Dan kemudian dari dalam mereka sudah mengacaukan itu, kemudian di perbatasan diserang oleh Vietnam Utara. Maka kemudian tahun 1975 Vietnam Selatan runtuh, Saigon dikuasai komunis. Nah, apa bedanya dengan Korea Selatan? Korea Selatan hybrid war-nya gagal ya. Orang-orang Korea Utara tidak bisa masuk ke wilayah selatan karena kemudian itu dijaga ketat perbatasannya, dan kemudian pengaruhnya dikurangi dengan cara mensejahterakan masyarakat desa. Jadi pemerintah Korea Selatan itu punya kebijakan yang mensejahterakan masyarakat desa, sehingga kemudian masyarakat desa di Korea Selatan tidak tertarik dengan komunisme. Nah, karena mereka bisa dijaga, maka kemudian militer Korea Selatan fokus di perbatasan, dan itu kemudian bisa mengurangi risiko kekalahan sebagaimana Vietnam Selatan. Contoh lain, hybrid war.
Libya. Libya juga kan hancur lewat pemberontakan dari dalam. Sekarang Libya menjadi negara yang produktivitasnya rendah. Kemudian Suriah itu dulu terkuat di wilayah Timur Tengah. Jadi Israel itu dulu gentar melawan Suriah karena kemudian kalau misalnya dia nyerang Libanon, Suriah masuk ke wilayah Libanon. Bahkan kemudian di saat-saat masa jayanya Suriah, pasukan Suriah itu berjaga di Libanon untuk melindungi Libanon dari serangan Israel. Tetapi sekarang kan Suriah hancur. Ya karena hybrid war, karena Amerika Serikat memasukkan agennya ke Suriah, kemudian memberontak dengan alasan agama dan seterusnya. Kemudian mereka bentrok seolah-olah itu bentrok agama. Padahal itu bentrok politik antara yang pro Amerika dengan yang pro Soviet. Dibungkus dengan agama. Sama seperti ISIS, seolah-olah itu perang agama, padahal itu perang untuk memporak-porandakan kekuasaan Muslim di Timur Tengah. Jadi itulah permainan mereka. Kemudian nasihatnya adalah kita harus waspada. Indonesia itu harus waspada, kan ada suku, agama, ras, adat istiadat. Jangan sampai SARA itu digunakan untuk menghancurkan Indonesia. Ya, jangan sampai kemudian dipertentangkan antara agama, kemudian kita hancur seperti Suriah dan seperti di Libya itu. Ya, itu pelajaran buat kita. Jadi itu hybrid war. Ada lagi proxy war. Proxy war itu perang dengan menggunakan segala cara. Perang ekonomi, perang dagang, perang bisnis dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud dengan insurgency war. Perang untuk mengacaukan negara tertentu. Ya, itu video yang kedua ya. Oke, dengan demikian kita cukupkan presentasi dari pembicara kelima. Aplaus buat beliau. Ya. Siapa namanya? Tri Astra Tama. Oke, ya. Jadi hari ini kita berterima kasih pada Tri. Kita berterima kasih pada Muhammad Rizky, kita berterima kasih pada Aninda Gresta, terima kasih pada Kayla, dan terima kasih pada Intan, ya, agar kemudian kuliah kita hari ini lancar. Mudah-mudahan nanti di pertemuan terakhir, pertemuan 7 bisa lebih lancar. Saya pikir demikian, saya yakin nggak ada pertanyaan. Seperti biasa nggak ada pertanyaan. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang.